Seperti biasa, sebelum mulai kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa mudah dipelajari dan juga paham konsep-konsepnya. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Kita kenal review dulu tentang fungsi ya. Kan definisi fungsi itu apa sih? Misalkan ya saya punya dua himpunan A dan himpunan B. Ya, himpunan A, himpunan B. Yang disebut fungsi itu apa? Halo? Kok nggak ada suaranya? Syarat fungsi apa sih dia? Ini kalimatnya apa nih? Setiap unsur pada domain memiliki tepat satu pasangan pada kodomain. Nah, jadi Tanda panahnya ada semua mas satu-satu dipasangkan ke kodomain. Jadi kita cuman fokus ke yang domainnya saja ya. Kalau kodomainnya terserah ada pasangannya atau enggak peduli. Yang penting domainnya itu punya satu pasangan semua. 1 ke 3, 2 ke 3, 5 ke 9. Yang ini nggak usah dilihat. Itu ya, itu syarat fungsi. Domain itu penting dipasangkan ke satu pasangan saja. Ini 3 kan kalau dilihat punya panahnya 2 ya. Ya enggak? Kenapa ini disebut fungsi? Sekali lagi, kanan itu nggak usah diurusin. Dia mau punya berapa pasangan kayak nggak usah diurusin. Ini nggak punya pasangan ya nggak apa-apa. Yang kanan nggak usah dipeduliin. Kita butuh yang kiri saja. Yang kiri sudah punya satu pasangan semua, udah berarti ini fungsi gitu ya. Oke, Mbak Er. Lanjut. Syarat fungsi. Nah, ini ada fungsi lebih khusus ya. Ini kan tadi fungsi biasa ya. Fungsi biasa. Terus ini ada namanya fungsi bijektif. Fungsi bijektif itu syaratnya ada 2. Yang pertama ya tentu saja sebuah fungsi. Ini syarat pertama itu fungsi ya. Setiap unsur pada domain memiliki tepat satu pasangan pada kodomain. Jadi yang kiri kita tinjau ternyata punya satu pasangan semua. Terus kita harus tinjau yang kanan juga kodomainnya. Ini kebalikannya. Kodomainnya juga harus memiliki tepat satu pasangan pada domain. Kita lihat dari sisi kanan. Ini sisi kanan punya berapa pasangan semua masing-masing? Sama satu. Satu semua ya. Nah, Ya, jadi, terpasang pada domain. oke ya, jadi ini punya satu pasangan semua, ini punya satu pasangan semua. Itu syarat bijektif. Nah, terus kita lihat ini himpunan A, himpunan B. Bagaimana kalau himpunan A saya petakan ke himpunan A lagi. Nah, ini mirip dengan bijektif, tapi disebut permutasi. Kenapa? Karena ini dari himpunan A dipetakan ke dirinya sendiri, himpunan A lagi. Itu bedanya. Ya, bedanya fungsi bijektif dan permutasi itu kayak gini aja. Himpunannya, kalau yang ini himpunan A ke himpunan B,
Kalau yang ini himpunan A ke dirinya sendiri, himpunan A lagi. Itu yang disebut permutasi. Ya, permutasi itu pemetaan dari A ke dirinya sendiri. Himpunan A ke himpunan A. Ada pertanyaan nih permutasi? Lanjut Mas Kabul. Oke. Bentar, saya kayaknya chat semuanya aja deh. Ini kelihatan nggak? Ya, kelihatan Mas. Ya, kita udah ini ya, udah belajar permutasi. Ya. Terus kan permutasi kan ada banyak ya. Misalkan ini dari 3 aja udah berapa permutasi nih? Ya, dari 3 ini kita coba buat ininya ya. Berapa permutasi coba? Kalau saya tulisin dalam bentuk matriks, pernah saya ajarin nggak kemarin? Halo? Misalkan permutasi pertama nih, dia bentuknya 125, dipasangkan ke, misalkan ini ke 125. Boleh nggak? Halo? Ini permutasi bukan nih? 125 dipasangkan ke 1. Ya, atau bacanya gini, 1 dipasangkan ke 1, 2 dipasangkan ke 2, 5 dipetakan ya, dipetakan ke 5. Ini permutasi ya, karena dia tidak keluar dari himpunan ini, tetap ke himpunan ini lagi. Oke? Misalkan permutasi yang kedua, contohnya apa? Dengan angka yang sama 125 maksudnya Mas. Iya, 125. Saya mau tinjau 3. 215 aja Mas dibalik. Oke. Cara urutnya begini aja. Ini kan 125 kan. Ini 125 ibaratnya. Berarti yang kalau naik sedikit ya 152. 152. Itu ya. Terus permutasi ketiga apa? 215. 125 dulu. Ini kan 1 udah habis kan ya. 2-nya taruh depan. 2-nya taruh depan. 215 gitu ya. Terus permutasi keempat. Dari 2-nya taruh depan. 51-nya ya belakang ya. Permutasi kelima. 125. Coba 5-nya taruh depan belum ya? Kan 2-nya taruh depan udah selesai. Habis. Coba 5-nya taruh depan. Berarti ini 12. Permutasi ke-6. 125. Ini 521. Oke? Jadi ini ada
6 kemungkinan permutasi ya. Ketika ada unsurnya ada 3, si A, unsurnya ada 3, 1, 2, 5, gitu ya. Berarti banyaknya A, ada 3 butir, permutasinya ada 6. Nah, menghitung banyaknya permutasi, di A pangkat A ya. Ini himpunan A dipetakan ke himpunan A itu ada sebanyak 3 faktorial. Ini secara umum itu sebetulnya n faktorial, nah, Mas. Ada n faktorial. Ya. Kalau misalkan anggota A-nya ada 4 misalkan, anggota A-nya ada 4, ini ya. Maka banyak permutasinya ya 4 faktorial. Oke. Ini 3 faktorial berapa nih? Ada 6 ya. Ada 6. Oke. Nah, misalkan banyak A-nya ada N. Banyak A-nya ada sebanyak N buah. Yaitu A-nya misalkan anggotanya adalah A kecil 1, A kecil 2, dan seterusnya. Sampai A kecil ke N. Ya. Ini ada N buah unsur. Nah, untuk apa namanya? Himpunan semua permutasi ya. Himpunan semua permutasi. Ini permutasinya ada berapa tadi? Permutasi pertama, permutasi kedua, permutasi ketiga, sampai permutasi ke n faktorial ya. Permutasinya ada sebanyak itu. Ini nanti kita tulis dengan lambang, karena ini himpunan A, maka di sini nanti A, AN. Gitu ya. Terus kita kenalan dengan lambang SN. SN ini dia bilangan asli, himpunan bilangan asli ya, mulainya dari 1, 2, 3, 4, sampai ke N. Jadi misalkan ada S6, berarti ini himpunannya ya bilangan asli sampai 6 aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalkan ada S3, berarti ini himpunannya 1 sampai 3 saja. Halo? Iya, Mas. Ya. Bentar. Kita lihat di sini. Grup semua permutasi pada S, kita namakan grup simetri pada S. Sim S. Bentar, kayaknya ini tadi saya salah tulis. Ini harusnya sim A. Simetri.
Jadi ini kan grup dengan himpunannya itu isinya permutasi semua kan ya ini. Ya enggak? Ini permutasi 1 sampai permutasi sebanyak n faktorial. Ini disebut simetri dari satu S. Itu ya tadi bilangnya. Yang ini grup semua permutasi pada S. So, ini pakainya himpunan S. Pakai himpunan S. Gak masalah ya, ini himpunan A atau himpunan S. Apa? HP di dalamnya. Oke. Lanjut ke bentuk matriks. Ini bentuk matriks tadi saya sekilas sudah bahas ya. Matriks. Bentuk matriks. Misalkan saya punya matriks seperti ini. 1, 2, 3, atau seperti tadi. Saya petakan ke 3, 1, 2. Nah, ini artinya apa nih? Artinya si angka 1 artinya apa nih tadi? Memetakan 1 ke 2 itu ya. Satu dipetakan kedua. 1 ke 3 ini ya berarti ya. 1 dipetakan ke 3. 1 dipetakan ke 3, terus 2 dipetakan ke 1, 3 dipetakan ke 2. Ya. Ngerti nggak nih teman-teman? Halo? Ya, ngerti, Mas. Ya. Bentuk matriks ada yang bingung? Kalau tadi kan yang pertama awal-awal bentuk ini ya. Apa diagram panah gitu kan. Ini diagram panah. Nah, sekarang saya ganti bentuknya bentuk matriks. Matriks 2 baris. 1, 2, 3, bawahnya 3, 1, 2. Jadi ini cara bacanya 1 dipetakan ke 3, 2 dipetakan ke 1, 3 dipetakan ke 2. Gitu. Oke. Lanjut, Mbak R. Lanjut ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutin nih. Terus ke komposisi matriks. Komposisi permutasi ya. Bentuk matriks. Ini bentuk matriks dari suatu permutasi. Jadi ini permutasi ya Mas ya. Walaupun bentuknya matriks, ini permutasi karena kita memetakan si 1, 2, 3 ke himpunan ya 1, 2, 3 lagi. Walaupun ngacak ya. Nggak keluar dari 1, 2, 3 ini. Komposisi dari permutasi.
Misalkan saya punya permutasi begini. 1, 2, 3. 3, 1, 2. Seperti yang di atas ya. Saya komposisikan dengan sebuah permutasi lagi. Misalkan 1, 3, 2 begini. Nah, ini hasilnya apa? Nah, cara baca komposisi itu yang dikerjain apa dulu? Yang kanan dulu, teman-teman, ya. Masih ingat nggak komposisi? Yang dikerjain yang kanan dulu kan ya? Misalkan ada F komposisi G. Nah, ini yang dikerjain yang G-nya dulu kan ya? Ini sama dengan F dalam kurung G X gitu ya. Ini kanannya dulu yang dikerjain, gitu ya. Nah, ini menghasilkan apa? Kita akan cek hasilnya 1, 2, 3. Nah, dari sini kita lihat 1 dipetakan kemana? 2. Ke 2 kan. Nah, yang kanan sudah selesai. Lanjut ke sini. 2-nya sini. Nah, 2 dipetakan kemana? 1 gitu. 1 kan. Nah, kesimpulannya 1 itu dipetakan ke 1 lagi. Oke. Siapa Mbak Elis nih yang jawab? Iya. Kan benar. Baru muncul lagi, Mas. Aku tadi keluar. Mbak R nanya, Mbak R, jangan diem aja. Nanti kalau ada pertanyaan, diem aja nanti nggak bisa lagi. Ya, nggak apa-apa. Mbak Rizky udah nggak ada. Oh, nggak ada ya? Iya. Biasanya dia nanya di grup. Berapa orang ini? Mas Muammar ini nggak ada suaranya loh. Mbak R ada kok tuh. Tuh, Mbak R ada kan nih. Baru masuk lagi. Tadi pas Mas Kabul nanya keluar. Kayak jaringan ya. Ya. Jadi ini komposisi kerjain dari kanan ya. 1 dipetakan ke 2. Kemudian dilanjutin. Lanjutinnya kemana? Dari sini, lanjutnya ke 2 lagi. Ke 2 sini ya. 2 dilanjutin ke 1. Jadi dari komposisi ini artinya 1 dipetakan hasil akhirnya adalah 1 lagi. Gitu. Ya. 1 dipetakan ke 1. Gimana, Mas? Gampang ya? Gampang, Mas. Jadi 1 Ya. lagi kan? Ya. Misalkan 2 ini nih, 2. Ini dipetakan ke 1 kan? Kita Jadi lanjutin 3, ya. ke sini 1-nya. Nah, ini kan 1 dipetakan ke 3 kan? Nah, berarti hasil akhirnya adalah 2 dipetakan ke 3. Itu, ya. Mana bisa, Mas? Jadi 2 dipetakan ke 3. Terus, yang ini bacanya apa nih? 3 dipetakan ke 3. 3. Nah, 3 ini kita bawa ke sini. 3 ini. Nah, 3 dipetakan ke 2. Kesimpulannya, yang 3 awal dipetakan ke 2 akhir. Gitu ya. Ada pertanyaan? Mas mau nanya, Mas. Jadi kan aku kan baru masuk nih. Jadi mau nanyanya ini sebenarnya yang apa permutasinya itu adalah yang 1 ke 3-nya itu adalah permutasinya kan ya, Mas? Yang mana? 1 ke 3, permutasi 1 itu 1 ke 3, permutasi 2 itu yang 2 ke 1 gitu-gitu ya, Mas? Aku baru masuk terus baca. Ini satu permutasi. Yang 1 permutasi itu yang dalam 1 matriks itu atau partisi dari matriksnya itu, Mas? 1 matriks. 1 matriks itu. Ini disebut Pak permutasi pertama, ini permutasi kedua. Ini komposisinya. Misalkan ini permutasi ketiga. Jadi harus 1 matriks. Ya, nanti kita belajar lagi tentang siklus lah. Nanti. Intinya itu Mbak Alicia, bijektif plus pemetaan terhadap diri sendiri itu disebut permutasi.
Nah, saya yakin Mbak Alis lagi ngomongin siklus tadi, makanya bisa kemana-mana pertanyaannya. Kayaknya sih. Ya ini Ke atas aja Mas, di scroll Mas, dia biar tahu permutasi apa kayaknya. ini permutasi Mbak Alis dari himpunan A. Syarat Ini permutasi. tadi A-nya 125 isinya ya. Jadi permutasinya adalah kemungkinannya ada 6, yaitu ini. 125 dipasangkan ke 125. Ini kayak ngurutin aja sih ini. Bawahnya kita ganti-ganti. Atasnya tetap 125. Lumayannya tetap 10. Oh. Jadi yang hasilnya yang kita tukar-tukar. Kan kayak bacanya ini 125 kan. Setelah Iya. 125 berapa? Naik sedikit, 152. Oh, ternyata udah habis. 100 udah habis ya. Sekarang masuk ke 200. 215. 251. 200 Iya. udah habis, masuk ke 500. 512, 521. Udah habis, nggak ada lagi. Jadi permutasinya ada 6. Secara umum itu ya ada n faktorial, nyari permutasinya. Karena di sini A-nya ada 3 butir, ya, unsurnya ada 3 unsur, ya udah 3 faktorial, ada 6. Kalau misalkan A-nya ada sebanyak n, nah permutasinya ya ada sebanyak n faktorial. Banyak banget ya. Terus kita kenalan dengan Sn. Sn itu bilangan himpunan bilangan asli. Isinya 1, 2, 3, 4 sampai ke n. Misalkan S6, ya isinya himpunan bilangan asli dari 1 sampai 6. S3, berarti himpunan bilangan asli dari 1 sampai 3. Bentuk matriks sudah bisa lah ya tadi. 1 dipetakan ke 3, 2 petakan ke 1, 3 dipetakan ke 2. Komposisi dari permutasi ini barusan saya bahas. Dari 1 ke 2, dari 2 ke 1. Berarti 1 berhenti di 1. Ya. Oke, thank you ya Mas. Ya. Sorry jadi ngulang kan. Aduh. Balikan permutasi. Iya, kalau di offline Mbak suruh berdiri dulu Mbak. Oh gitu ya. Iya. Asal nggak nyanyi aja sih nggak apa-apa. Balikan dari permutasi. Misalkan ada permutasi seperti ini. 1, 2, 3. Ini ya 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Saya Inverse. mau cari balikannya, inverse-nya. Nah, inverse-nya adalah ini, yang atasnya. Jadi, kalau inverse-nya itu berarti kita mau nyari asal-usulnya nih. 1 asal-usulnya dari mana? Dari 2 kan ya? Berarti nanti inverse-nya adalah 1 ke 2. Gitu. Nah, 2 dipetakan kemana? Kita lihat nih, 2 ini tadi di asal-usulnya dari angka 3. Berarti 2 nanti dipetakan ke 3. Terus yang 3 ini asal-usulnya dari mana? Domainnya ternyata angka 1. Maka 3 nanti dipetakan ke 1. Gimana? Inverse? Sip. Ini Mas Muammar nggak ada suaranya, biasanya ada loh. Ini Mas Robi, Mbak R. Biasanya ada itu Mas. Mas Lulus. Cuman dia kayaknya udah 2 pertemuan nggak join. Mungkin lagi kerja. Oke, lanjut ke notasi. Suatu notasi siklus. Dari permutasi.
Misalkan saya punya permutasi seperti tadi ya, 1, 2, 3, dipetakan ke 3, 1, 2, ini. Nah, ini kan matriks 2 baris kan ya. Ini ternyata bisa dinotasikan dengan notasi siklus dengan hanya 1 baris saja, yaitu kita lihat 1 dipetakan ke 3, 1 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 1, balik lagi ya. Jadi notasi siklusnya adalah seperti ini. 1, 3, 2. Ya, jadi ini 1 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1. Tuh, ya. Notasi siklusnya. Contoh lagi. Misalkan saya punya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Terus 3, 4, 2, 1. Misalkan seperti ini. Nah, notasi siklusnya gimana? 1 ke Berarti 3. 1 dipasangkan ke 3, 3 dipasangkan ke 2, 2 dipasangkan ke 4, 4. Ya, jadi betul ya. Ini bacanya 1 dipasangkan ke 3, 3 dipasangkan ke 2, 2 dipasangkan ke 4, 4 dipasangkan ke 1 lagi. Siklus muter-muter kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Ini ada chat apa nih? Lanjut Mas, baru masuk. Mas Robi. Oke. Notasi siklus, oke. Ini kalau chat-chat kayak gini ya harus buka terus. Tuh, silakan mau tanya. Berarti kalau di situnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8, notasi siklusnya ada 8 dong, Mas. Belum tentu, Mas. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Misalkan saya bikin sampai 5 tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan ini bentar ya. 3, 2, ini 4, 1, 5. Nah, seperti ini. Ini artinya apa? 1 dipetakan kemana? Ke 4. 4 dipetakan? Ke 1 lagi. Udah tutup. Selesai. Lanjutannya gimana? 2 dipetakan kemana? 3. 3. 3 dipetakan? Kedua. Kedua. Udah tutup lagi. 5 Ya. dipetakan kemana? Ke 5. Nah, ini biasanya untuk sendirian, ini jarang ditulis sih. Kalau 5 ya, ini jarang ditulis. Jadi kalau nggak ada tulisan 5 di sini, berarti 5 dipetakan ke siapa? Ke dirinya sendiri. Jarang ditulis 5 sendirian begini. Jadi panjangnya? Ntar dulu. Ini tadi Mas Robi mau tanya nih. Apa? Kalau yang siklusnya paham dari 1, 3, 2, 4. Tapi dapat siklus awalannya dari mana? Oke. Siklus awalannya bebas. Awalannya bebas. Siklus itu bebas. Mau dari mana? Cuman kan kita biasanya dari kecil ya. Yang angka terkecil angka berapa gitu kan. Enggak Ini dari pojok kiri atas, Mas. enggak harus. Terserah. Bebas. Ini siklus tuh terserah. Bebas mau startnya dari mana. Misalkan saya mau mulai dari 3 nih. Lihat dari 3 sini ya. Kalau mulai dari 3, berarti ini 2, ini 4, ini 1. Ya, ini 3 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 1, 1 ke 3. Sama nggak dengan ini? Dengan ini? Iya, sama. Sama aja kan ya? Jadi startnya terserah mau dari mana. Yang penting cara bacanya benar. Ke kanan gitu ya. 3 ke 2, 2 ke 4. Jangan 3 ke 1. Nah, ini
lawan arah salah. Ya, siklusnya memang kayak gini ke kanan. Ya, ini terserah Mas, startnya dari mana. Kalau saya biasanya memang dari yang terkecil, mulainya dari 1. Gimana? Robi, udah paham kah? Ini Mas Robi nggak ada suaranya. Ngomong aja Mas, biar kita sharing-sharing di sini gitu loh. Jadi saya juga nggak bolak-balik buka chat. Takutnya kelewat kan, nggak baca chat. Terus kita masuk ke panjang siklus. Tadi Mas Darsono udah bahas sedikit ya, panjang siklus. Panjang siklus. Misalkan ada siklus A1, A2, A3, titik-titik sampai AN. Ini memiliki panjang N. N, gitu ya. Contoh, misalkan ada suatu siklus 1, 2, 5. Nah, ini ada berapa unsur nih satu siklus ini? Ya 3 Mas. Nah, berarti panjangnya berapa? 3 ya. Nah, unsurnya 3 ya, panjangnya 3. Memiliki panjang 3. Panjang siklus oke ya. Oke Mas. Lanjut ke, nah, saya lihat dulu catatannya. Panjang siklus sudah. Ini tadi udah ya panjangnya Kak, sudah. Oke, siklus yang saling lepas. Siklus yang saling lepas. Nah, misalkan ada suatu siklus A1, A1, A2, sampai AN, kita sandingkan dengan B1, B2, sampai BN. Nah, ini disebut saling lepas ketika ini unsurnya tidak ada yang kembar. Ya. Ini siklus yang saling lepas. Saling lepas. Ya, saya kasih contoh ya. Misalkan ada suatu siklus 1, 2, 5 yang tadi dengan 3, 4, 6. Nah, ini unsurnya ada yang sama nggak? Si 1, 2, 5, 3, 4, 6. Nggak ada. Nggak ada Mas. Ini nanti saling lepas. Nah, kalau saling lepas, nanti dia berlaku komutatif. Jadi, seolah-olah ini kan komposisi ya. Siklus pertama dikomposisikan dengan siklus kedua. Ini ternyata kalian tuker-tuker juga nggak masalah. 3, 4, 6 dikomposisikan dengan 1, 2, 5. Ini nggak masalah, berlaku komutatif. Tapi ada yang tidak saling lepas, ya.
nanti nggak boleh ditukar-tukar. Contoh siklus yang tidak saling lepas. Contohnya adalah 125 dengan 234. Nah, coba lihat. Ini ada unsur yang sama nggak? Ada, Mas. Siapa? 2 kan. Angka 2-nya sama ini ya. Nah, karena ini ada unsur yang sama, minimal sepasang aja. Minimal sepasang. Ini bukan Saling lepas. siklus yang saling lepas. Jadi ini tidak berlaku ketika dikomposisikan ya. 125 dikomposisikan dengan 234. Ini enggak berlaku ketika ditukar. 234 dikomposisikan dengan 125. Ini enggak berlaku. Gitu. Oke? Lanjut. Nggak perlu dibuktiin ya, Mas, kalau itu bersifat komutatif untuk siklus yang... Boleh. Boleh dibuktiin, boleh. Kita buktiin ya. Boleh, Mas. Tadi siklusnya saya kopas dulu yang ini. Bahwasanya ini tuh berlaku komutatif. Kita akan cek. Kita buktiin. Pakai ini ya. Pakai matriks 2 baris. Kita akan cek pakai matriks 2 baris. Ini artinya matriksnya dari 1 sampai 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 1 sampai 6. Karena angka terbesarnya 6. S6 ya? Iya. Gitu ya. Ini yang sebelah kiri. Ini sebelah kanan saya kasih warna biru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini nanti menghasilkan permutasi yang sama, berarti ini berlaku benar. Ini kita pura-pura nggak tahu lah ini sama dengan atau enggak, ini pura-pura nggak tahu dulu. Ini tengahnya apa sih gitu. Buletan boleh, Mas. Titik-titik nggak tahu ya. Nih hubungannya apa? Apakah sama atau enggak? Oke. Kita cek yang sebelah sini. Ini kan siklusnya 1, 2, 5 ya. Berarti 1 dipetakan kemana? 1 dipetakan ke 2. 2 dipetakan kemana? 5. Ke 5 ya. Terus? 5 ke 1 kan? 5 ke 1. Oh ya. Berarti kalau nggak ada tulisan selain ini, dia dipetakan ke dirinya sendiri. Jadi 3 dipetakan ke dirinya sendiri. Berapa? 3 ya. Oke. 4 di sini tidak ada, berarti dipetakan ke dirinya sendiri. 4 juga. 6 di sini tidak ada, berarti dipetakan ke dirinya sendiri. 6 dipetakan ke dirinya sendiri. 6. Oke, lanjut ke permutasi kedua ini. Siklus kedua. 3 ke 4. Ini 3 ke 4 ya. 3 ke 4. 4 ke 6. Ke 6. 6 ke 3. Sisanya ke dirinya sendiri. Oke. Yang ini, yang biru, 3, 4, 6. 3 ke 4. 4 ke 6. 6 ke 3. Ini 1, 2, 5. Yang ini 1 ke 2, 2 ke 5, 5 ke 1. Misalnya ke dirinya sendiri. Udah?
Tadi untuk komposisi, kerjain dari kanan dulu ya. Dari kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita nggak tahu apakah nilainya sama dengan yang kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Untuk yang satu dulu nih, kerjain dari kanan ya. 1 dipetakan ke 1. Nah, kita komposisikan dengan yang kirinya. Lanjut ke satu yang ini ya. Yang ini. 2. 1 dipetakan ke 2. Jadi kesimpulannya adalah yang satu awal ini berhenti di 2 ini. Ya, 1 dipetakan ke 2. Itu kesimpulannya. Ada pertanyaan? Barangkali ini belum paham cara bacanya. Ayo, kalau mau tanya silakan, biar nanti komposisi udah lancar semua nih. Kalau di komposisi udah nggak ngerti ya, nanti nggak nyambung apa saya sampaikan. Ini angka-angka ini dapat dari mana, gitu kan? Kalau dilihat sih enak ya Mas, nggak ngitung ya. Ya iya, nggak ngitung. Tapi konsepnya kan harus ngerti dulu. Oke, lanjut ya. Iya Mas. Ini 2 dipetakan ke 2. Nah, 2 ini 5. lanjut ke 2 ini ya. Ini 2 ke 5. Jadi berhentinya di angka 5. Jadi 2 awal ini, ya 2 yang awal ini berhenti di angka 5. Berarti 2 dipasangkan ke 5. Lanjut. 3 ke 4, 4 ke 4. Ini 4. 4 ke 6, 6 ke 6. Jadi ini 6. 5 ke 5, 5 ke 1. Jadi ini 1. 6 ke 3, 3 ke 3. Berarti stopnya di 3. Sudah. Ini hasil permutasi yang kiri ya. Kita cek permutasi yang kanan. 1 ke 2, 2 ke 2. Berarti stopnya di angka 2. 2 ke 5, 5 ke 5. Stopnya di angka 5. 3 ke 3, 3 ke 4. Stopnya di angka 4. 4 ke 4, 4 ke 6. Stopnya di angka 6. 5 ke 1, 1 ke 1. Berarti stopnya di 1. 6 ke 6, 6 ke 3. Stopnya di angka 3. Sama nggak? Iya Mas, sama. Sama ini ya. Hasilnya sama. Ya, jadi terbukti bahwasannya kalau 2 siklus yang saling lepas itu boleh ditukar-tukar. Terserah. Komutatif ya. Untuk yang ini, coba kalian buktiin sendiri deh. Ya, coba kalian buktiin sendiri nih, pakai kayak gini. Komutatif enggak gitu? Ya, dari siklus diubah ke bentuk matriks 2 baris, kemudian dikomposisikan, hasilnya apa? Sama nggak hasilnya? Pasti nggak sama, karena di sini ada unsur yang sama ya. 2 sama 2 ini. Ya, bukan siklus yang saling lepas. Jadi ini tidak komutatif ya. Tidak komutatif. Nanti catatannya saya share kok di grup. Ya Mas ya. Boleh. Atau mungkin mau nyicil nyatet juga nggak apa-apa sih. Tapi nanti saya share di grup yang coret-coretan ini. Pengennya langsung di otak, Mas. Boleh. Boleh. Pengenan. Ini udah suara baru nih. Kayaknya kenal suaranya. Siapa, Mas? Siapa tadi yang ngomong? Coba lagi suaranya. Iya, Mas itu.
Iya kan, bener kan? Karena Iya, Halo. iya. nggak kerja Mas Andi. Mas Wandi nggak kerja. Apalagi ini, santuy di rumah. Oke, lanjut ya. Iya, Mas. Lanjut, Mas. Terus kita kenalan dengan transposisi. Kenalan dengan transposisi. Transposisi adalah siklus yang panjangnya 2. Siklus yang panjangnya 2. Berarti unsurnya harus genap dong. Ya, Enggak harus. jumlahnya. Enggak. Jumlahnya. Tidak harus. Tidak harus. Oh, tidak harus ya. Genap gimana maksudnya? Ini harus 2, Mas. Misalnya 1, 2, 3, 4. Nggak sampai 5. Nggak sampai S5 gitu. Bukan gitu. Intinya ketika dia dibentuk sebuah siklus, ya dia cuma 2 biji doang. Misalkan A1 dan A2, udah ini aja. Menutup ini contoh tadi yang siklus ada kayaknya di bawah. Transposisi, maaf. Transposisi. Ini kan siklusnya cuma 2 doang ya. Yang ini. Iya. Ini siklus karena panjangnya 2. Dua transposisi dong. Iya. Minta plastik lagi di belakang. Jadi ini disebut transposisi karena siklus yang panjangnya tepat 2 ya. 2 saja. Panjangnya 2. Ini transposisi, ini transposisi. Gitu. Oke. Oke, Mas. Ya, lanjut ke permutasi ya. Untuk permutasi, misalkan suatu permutasi P, yaitu misalkan saya sampai 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan ini dipetakan ke 2. 3, 2, 5, 1, 4, 6. Misalkan begini. Itu ya. Ini kalau dibentuk sebuah siklus, nanti dia bisa 1 siklus, bisa 2 siklus, bisa mungkin 3 siklus, kita nggak tahu. Kita coba cek ya. Ini berapa nih? 1 ke 3. 1 ke 3. 3 ke 5. 3 ke 5. 5 ke 4. 5 ke 4. 4 ke 1. 4 ke 1 udah balik lagi ya. Ya. Udah. Nih 2 ke 2. Berarti nggak usah ditulis. 6 ke 6 nggak usah ditulis. Berarti ini siklusnya begini. Oke. Jadi untuk sebuah permutasi itu bisa 1 siklus doang, Mas. 1 siklus. Bisa juga 2 siklus. Contoh ya, yang 2 siklus. Oh, ini tadi ada nih. 2 siklus. Yang ini ya. Ini 2 siklus. Oke, saya tulis aja di sini deh. Misalkan ada permutasi yang lain ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan ini 3, 2, 1. Jangan deh. 3, 1, 2.
Terus ini 5, 5, 6, 4. Atau 5, 4, 6. Misalkan seperti ini. Nah, ini kalau dinotasikan dalam bentuk siklus, 1 ke 3 ya. Iya. 3 ke 2. 2. 2 ke 1. udah balik lagi ya, udah tutup. Ya. Ini udah tutup. Nah, ini satu siklus. Terus 1, 2, 3, 4. Ke 4 5. kemana? 4 ke 5. 5 kemana? Udah ke 4 lagi. Tutup ya. 6 ke dirinya sendiri nggak usah ditulis. Nah, ini ternyata terdiri dari 2 siklus. Ya. Jadi untuk satu permutasi itu bisa terdiri dari 1 siklus, 2 siklus, 3 siklus. Nggak harus 1 siklus ya, bisa beberapa siklus. Itu. Oke? Oke nggak nih? Saya oke, Mas. Oke ya. Nah, untuk satu siklus, ya untuk suatu siklus, ternyata itu bisa dijadikan transposisi semua. Saya mau bikin ini dua-dua semua. Caranya adalah Itu ketiga dong. hitung mundur. Gitu. Kayak siklusnya tuh mundur. Jadi 1 ke 4 tutup. Kemudian 1, ini kan 1 ke 4. Kemudian 1 ke 5. Kayak mundur gitu. Terus 1 ke 3. 3. Tuh, mundur. Udah stop. Ya. Jadi kita coba buktiin ya. Bahwasanya tuh hasilnya memang bisa dioperasikan seperti ini. Coba ya. Saya tulis di sebelah kanan. Ini hasilnya apa nih? Kalau saya notasikan ke bentuk matriks 2 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan 1, ini kan komposisi ya. Komposisi itu berarti kerjakan dari kanan, bukan dari kiri. 1 dipetakan ke berapa gitu kan? Coba kita lihat nih. 1 dipetakan ke 3 dong. Ya enggak? Iya. 3 ini ketika dikomposisikan dengan 1, 5, dipetakan ke siapa? Kalau nggak ada 3 di sini, artinya apa? Ke diri sendiri ya. Ketiga lagi kan ya? Berarti 3 lagi. Oke? Nah, terus dari 3 ini dikomposisikan lagi dengan siklus yang depannya lagi. Kalau nggak ada angka 3, berarti dipetakan ke 3 lagi, ya kan? Ke dirinya sendiri. Oke? Jadi 1 dipetakan kemana? Hasil akhirnya. 3. 3. Jadi 1 dipetakan ke 3. Itu ya. 1 dipetakan ke 3. Lanjut. 2 dipetakan kemana? Di sini nggak ada, berarti tetap 2. Ya. 2 dipetakan ke dirinya sendiri. Kalau yang ini gimana? Dikomposisikan dengan ini. Ya, 2 dipetakan ke dirinya sendiri lagi. Ini dipetakan ke dirinya sendiri lagi 2. Berarti ini ke 2. Tuh. Lanjut 3. 3 dipetakan ke berapa? Ini kalau 1 kan. Lanjut ke sini. 1 dipetakan ke berapa? 5. 5 dipetakan ke berapa? 5 lagi. 5 lagi ya. Udah ya, stopnya di 5 ya. Iya. 4. Ini berpengaruh nggak nih? Enggak ya. Kan nggak ada angka 4 di sini. Berarti dipetakan ke dirinya sendiri, 4. Komposisikan dengan 1, 5. Berarti dipetakan ke dirinya sendiri lagi, 4 lagi. Terus? 1. Kalau dari sini dipetakan ke 1 ya. 5. 5 kemana? Enggak, ke 5 lagi. 5 ke 1. 1 ke? 1 ke 4. Jadi stopnya di 4. 6. 6 nggak ada sama sekali ya di sini ya.
Iya, sampai Lalu. akhir nggak ada. Sama nggak dengan ini? Sama, Mas. Sama ya. Jadi itu caranya. Kayak seolah-olah hitung mundur. Satunya jadi patokan. Mas, boleh nggak? Saya patokannya 3. Boleh. Patokannya 3 boleh. Patokannya 3 misalkan. 3 3 ke 4. mundur dulu. 3 ke 3 ke 5. 1. 3 oh mundur. 1. Mundur. Oh 3 iya ke iya 1. iya. 3 ke 4. Berarti 3 ke 5. Mas, saya nggak mau dari 3 lah. Saya mulai dari 5 lah maunya lah. 5. Ya mundur. 5 ke 5 ke 3 dulu ya. 3. 5 ke 5 ke 1, 5 ke 4. 1. 5 ke 4. Ini kalau mau dibuktikan silakan. Hasilnya pasti nih permutasinya. Ya, jadi itu kalau sebuah siklus ternyata bisa dibuat beberapa transposisi. Transposisi. Ya, dan transposisi ini selalu ini kan panjang siklusnya ada 4 kan ya. Transposisinya nanti ada 3 buah. Jadi berkurang 1 karena satunya buat patokan gitu loh. Salah satu buat patokan. Ya, contoh. Coba yang bawah Mas bisa nggak dibuat jadi transposisi? Ini kan ada 2 siklus ya. Kebetulan ini udah transposisi ya. Coba yang ini kita jabarin. Hasilnya berarti apa nih? tinggal yang 3 lagi yang dijabarin ya Mas? Yang oh iya. Ini aja nih kita jabarin nih. 1 ke 2, 1 ke 3. Ini 4 5-nya tetap. Gitu. Ya. 4 5-nya tetap ikut dikomposisiin Mas nanti untuk cari tahu sama atau enggaknya. Iya, ini transposisi kan komposisi kan. Kebetulan ini saya mau jabarin yang ini, ternyata ini udah transposisi. Ya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Ini udah transposisi kan ya? Iya, iya, iya. Kalau dikomposisin ke 132 nanti jadinya hasilnya di kiri ya? Hasilnya segini lagi. Aja. Misalkan saya nggak mau startnya dari 1 lah, saya mulainya dari 3. Boleh. Dari 3 ke mundur dulu. 31, 32, baru 45. Gitu. Dan ini selalu 2 ya, karena panjang siklusnya kan 3 ya. Nanti transposisinya ada 2 buah. Berkurang 1, selalu berkurang 1. Secara umum kayak gitu. Sebetulnya bisa lebih dari 2, Mas. Bisa jadi 4 bahkan. 4, 6, terus 8. Gimana ini transposisi? Udah oke? Udah, Mas. Oke. Nah, ini transposisinya itu tidak selalu cuman 3, Mbak. Ini kan tadi suatu permutasi bisa dituliskan sebanyak 3 transposisi kan? Ya nggak? Iya, Mas. Ini saya buktikan bahwasanya ini tuh nggak cuma 3. Bisa 5, bisa 7, bisa 9. Pokoknya kalau ini ganjil ya kelipatan ganjil terus ya. Ya. Saya coba buktiin ya yang ini ya. Kalau ini tuh bisa dijabarin ke apa namanya? Lebih dari 3 komposisi ini. Saya mau coba jabarin yang ini. Ini saya kopas dulu ya permutasinya. Copy, paste. Bahasanya permutasinya lebih dari 3. Tapi ngikutin pola ganjil ya, karena 3 tadi ganjil, nanti komposisi dari beberapa transposisinya pasti juga ganjil. Selalu ganjil. Contoh ya.
Ini saya mau komposisikan beberapa nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Saya komposisikan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya komposisikan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, Mas. Jadi, ini tujuannya adalah dari 1 harus petakan ke 3, gitu kan ya? Iya. Oke. Kita kerjain dari kanan dulu. 1 ke bebas. Angka berapa? 1 sampai 6. Misalkan 6. Misalkan ya, 6. 6 bebas. Ini bebas. Mau ke angka berapa? Bebas. Angka bebas terserah. Misalkan 3. Ini bebas. Tapi di terakhir ini nggak boleh bebas. Nggak boleh bebas. 3 ini dipetakan ke berapa? Ini lihat, ujungnya harus 3. Berarti di sini stop di angka 3. Harus 3 di sini. Ya. Jadi 1 ke 6, 6 ke 3, 3 ke 3. Stopnya di angka 3. Jadi 1 berhenti di 3. Ya, yang terakhir nggak boleh bebas. Ya, coba ulang lagi ya. Pakai angka yang kedua nih. Yang kedua apa nih misalkan? 2 kemana? Ini bebas ya, berdua ini bebas. 2 kemana? Keempat. 2 ke 4, 4 ke bebas. Udah nggak boleh ketiga lagi kan tapi Mas? Bebas. Iya, selain 3 ya. Bebasnya ya sisanya aja. Ini 3 udah ada ya, jangan 3 lagi. 5. 5 boleh. Nah, ini nggak boleh bebas nih. 5 kemana? Kita lihat nih, 2 dipetakan kemana? Kedua juga. 2 dipetakan kedua kan ya. Berarti 5 ini harus dipetakan ke 2. Udah. Lanjut, 3 kemana? Bebas. 3 ke 5. 5 boleh. 5 kemana? Bebas. 5 ke 4. 4 kemana? Ini nggak boleh bebas ya. 4 ke 5 udah pasti ya. Lanjut. 4. 4 Bebas. ke 2. 4 ke 2. 2 kemana? Bebas. 2 ke 1. 1 boleh. Ini nggak boleh bebas. 1 ke 1. 1 ke 1 ya. Oke, lanjut. 5 kemana? 5 Bebas. ke 3. 3. 3 kemana? Bebas. 3 ke 2. 2. 2 ini nggak boleh bebas ya. 2 ke 4. 2 ke 4. Oke. 6 bebas. 1 lagi ya, tinggal 1. 1 ke 6. 6 ke 6. 6 ke 6. Sudah. Oke ya. Jadi ini komposisinya udah benar ya. Ini kalau dikomposisikan pasti hasilnya segini. Oke, Mas? Mbak? Iya, Mas. Oke. Nah, sekarang saya mau jadikan ini yang notasi matriks 2 baris ini, saya jadikan sebuah siklus. Coba ini siklusnya berapa nih? 1 ke mana? 1. 1 ke 1 ya, ini nggak usah lah. 1 ke 1 nggak usah. 2 kemana? 2, 4, 2 ke 4, 4 ke 5. 5. 5 ke? Halo, maaf Kak Kabul. Ya? Udah 10.31, mau dilanjutin sampai jam berapa? Lanjut aja terus, nanti sampai temennya bosan. Oke. Baik, ini udah 10.31 ya, mau dilanjutin sampai jam berapa biar di jadwal gitu, Kak? Terserah sih. Kalau Mbak Eli sama Mas Darsono mah saya yakin betah-betah aja dia. Teman-teman yang lain Betah, sampai sampai jam berapa? 10. Ya 10.40 aja. 10.45. 45 Oh, ya. 10.40 aja. 45. Terserah aku mah santai. Terserah, Ya saya udah mah lanjut terus. Paling juga, 10.45 ya, Kak? iya, Oke. paling ntar juga lanjut terus sama berdua mereka. Oke deh. 5 ke 2 lagi, Mas. Oke. 5 ke 2 ya, udah stop ya sini ya. Oke. Udah. Udah ya. Terus 3 udah, 6 udah. Ya, udah ya. Terus begini. Yang ini? 1 ke 6. 1 ke 6. 6, 3. 3 ke
2, 2 ke 1. Udah stop ya? 1. Udah stop. Coba 1, 2, 3, 4 belum? 4 ke Iya, 5. 4-nya gimana? Oh, bikin lagi ya, Mas? 5 ke 4. Nah, jadi ini ada 2 Oh. ya. Lanjut, yang ini. 1 ke 6. 6 ke 1. Udah habis. Stop. 2 ke 4. 3 ke 4, stop. 4 ke 2, stop. 3 Ini bikin ke 5. 3 ke 5. 5 ke 3 udah. 5 ke 3. Udah. Ini ada beberapa transposisi dan ternyata di sini ada sebuah siklus ya. Siklusnya ada berapa ini? Ada 2 ya. Jabarin coba siklusnya. Jadi apa ini? Bikin transposisi, Mas. Ya. 25 24. 24. Yang ini 12 12, 13, 16. sisanya 45 16 6, 24, 35. 24 35. Ada berapa butir ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ganjil kan? Iya. Ganjil, pasti selalu ganjil. Akan selalu ganjil, Mas. Gimana tadi, Mas? Ya, sebuah Akan selalu permutasi itu bisa dituliskan sebanyak ganjil transposisi atau sebanyak genap transposisi. Ya, Oh. permutasinya apapun itu, dia harus milih salah satu. Pasti dia bisa dituliskan sebanyak ganjil transposisi Atau genap saja transposisi. atau bisa dituliskan sebanyak genap transposisi saja. Tuh, ya. Ini masih bisa lanjut sebetulnya. Kalau kalian bikin 4 matriks 2 baris, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, banyak banget ya. Boleh, Mas, begitu. Boleh, boleh. Yang penting ujung-ujungnya ini yang paling kanan ini nggak boleh sembarangan. Kalau yang ini mah bebas, ini 1, 2 ini bebas. Ini bebas, angka berapapun, nggak ada masalah. Ya, gitu. Lanjut ya. Lanjut, Mas. Oke, lanjut ya. Tadi transposisi, oh maaf, sebuah siklus misalkan A1, A2, A3 sampai AN, AN-1 sampai AN gitu ya. Ini boleh ditukar posisinya. Boleh ditukar posisinya. Misalkan mulainya dari berapa? A2 ya. A2, A3, dan seterusnya sampai AN-1 sampai AN. Kemudian A1-nya taruh di kanan, boleh. Ya, taruh di kanannya lagi. A1. Iya. Ini boleh. Ya. Jadi contohnya gimana? Misalkan ada siklus 1, 2, 5. Nah, ini boleh. Siklusnya ditukar, misalkan mau startnya dari angka 2. Boleh. 2 dulu, 5 baru 1. Ya. Atau mau startnya dari angka 5. Ya boleh. Dari 5 ke 1 baru berhenti di 2. Boleh. Ini siklusnya. Ya. Jadi nggak masalah startnya di mana ya, Mas? Nggak masalah. Sama aja. Ya. Lanjut. Nah, ternyata permutasi genap gitu ya. Permutasi genap. Permutasi yang dapat disusun oleh sejumlah genap transposisi. Permutasi yang dapat disusun oleh sejumlah genap transposisi disebut permutasi genap.
Ini. Kalau ini tadi permutasi genap apa ganjil? Yang ini. Halo? Kenapa Mas? Sorry Mas, tadi aku ke distract. Ini permutasi apa ini? Ganjil atau genap? Permutasi apa genap ya? Terus tadi apa? Ini permutasi ganjil karena dia bisa Komposisinya dituliskan dengan sebanyak apa? Komposisi dari transposisi, tapi transposisinya ini sejumlah ganjil. Ya. Ini Oh kan iya, tadi iya 9 ya, benar. ganjil ya. 9. Heeh. Nah, berarti nanti permutasi ganjil nyebutnya. Nah, permutasi yang dapat disusun oleh sejumlah genap transposisi disebut permutasi genap. Begitu pula kalau transposisi yang disusun oleh sejumlah ganjil. Copy paste. Mas, tapi kalau misalnya yang tadi dari contoh yang tadi kita kerjain itu bisa nggak dia jadi apa transposisinya itu ada genap? Kan ganjil ya, Nggak 9. bisa. Ganjil Nggak terus. bisa ya? Akan Nggak ganjil bisa. terus ya? Ya. Berarti itu udah berketetapan kan? Nggak mungkin Ya. berubah. Ya. Makanya di sini ada permutasi genap, permutasi ganjil. Selama dia permutasi ganjil, ya transposisinya bakalan ganjil terus. Walaupun kita mau bikin seberapa banyak Iya. berapa banyak komposisi pun ujung-ujungnya transposisi yang terbentuk akan tetap ganjil kalau emang Betul. udah ganjil gitu. Betul. Oke. Jadi di sini ada mungkin ada catatan permutasi selalu ganjil atau selalu genap. Permutasi dapat dituliskan sebanyak dapat ditulis sebagai komposisi dari transposisi ya. Transposisi sebanyak ganjil saja atau sebanyak genap saja. Ya, dia selalu genap atau selalu ganjil. Oke, Ini Mas. kalimat saya sendiri ya, teman-teman. Untuk kalimat bakunya ya, mungkin dari buku itu lebih baku kalimatnya. Ini bahasa saya sendiri. Jadi kalau ada salah kalimat ya dimaklumi aja, mohon maaf. Barangkali ada yang mau komplain, misalkan ini kalimatnya salah, ya silakan, nggak apa-apa, nanti kita benerin. Ya sekali lagi ini bahasa saya sendiri. Gimana? Ini Mas Dar lagi ngomong nih. Oke, Mas. Udah? Kita mau lanjut? Satu lagi deh. Tanggung ya, Mas. Permutasi genap. Nanti himpunan semua permutasi genap
Di dalam buku ini nanti lambangnya adalah AN, yaitu sebuah permutasi P, di mana P-nya adalah permutasi genap. Ini ada sebanyak berapa P ini? Banyak P-nya adalah P-nya itu sampai setengah N faktorial. Setengah dikali N faktorial. Ya, jadi separuh-separuh teman-teman. Misalkan tadi ada nyari banyaknya semua permutasi kan rumusnya N faktorial ya. Ternyata yang separuh itu genap, yang separuh lagi itu ganjil, teman-teman. Jadi nyari himpunan sama permutasi genap itu ya setengah dari N faktorial. Ya. Jadi P ini ada sebanyak setengah N faktorial. Oke? Habis itu dulu kali ya. Nanti lanjut ke dihedral. Jadi apa notasi untuk himpunan permutasi genap itu AN, Mas? Iya. Atau apa sih, Mas? AN. Buku pakainya AN. Permutasi genap lambangnya AN. Misalkan A6 berarti ya himpunan bagian dari S6 permutasi yang bersifat genap. Udah Mbak Novi? Ya kan ditutup atau Mas Teguh, mana Mas Teguh? Ya Mas Teguh. On nggak dia? Gini kali. Rumah saya berisik banget, Mas. Ya. Nggak apa-apa, Mbak. Halo, Mas Kabul. Ya. Tadi setengah N faktorial, Mas. Iya, untuk yang permutasi genap ada sebanyak setengah N faktorial. Jadi separuh-separuh, Mas. Yang setengah itu si ganjil, yang setengah lagi itu permutasi genap. Kok saya nggak maksud ya? Jadi belum maksud ya? Iya. Coba saya share lagi ya. Silakan ditutup. Kalau saya yang suruh nutup, mah nggak bakalan tutup. Ini orang temannya masih stay at Zoom ya. Maksudnya recordnya di stop aja. Kalau Zoom-nya nggak usah dimatiin, nggak apa-apa. Recordnya dimatiin. Nih Mas. Ini kan, jadi yang permutasi genap harus ada sebanyak setengah N faktorial. Kita cek yang ini tadi nih, yang awal-awal. Ini kan tadi saya udah bikin beberapa permutasi ya, yang ini. Misalkan ada suatu himpunan A, isinya 125 yang ini, 125. Nah, permutasinya ada berapa yang bisa dibuat? Yaitu ada sebanyak 6 gitu ya. Karena 3 faktorial 6. Nah, ternyata yang genap itu ada 3, Mas. Yang ganjil ada 3. Kita cek ya. Yang genap ada 3, ganjil ada 3. Coba nih. Untuk yang ini bisa nggak transposisinya? Atau dibuat siklus dulu deh. Ini buat siklus pun apa ini? Nggak ada apa-apanya. Siklusnya cuma 1, 2, iya, Mas. 5. Berarti semua. 0 transposisi ya? Ya. 0 itu genap atau ganjil? Genap. Genap ya. Oke, ini genap.
Lanjut. Ini genap. G. Genap berarti P aja ya, genap. P. Genap. Belakangnya P. Lanjut. Yang ini. Ini 1 ke 1. 2 ke 5. Stop ya. Nah, ini udah transposisi kan? Ya enggak? Iya. Ini ada cuma 1 transposisi kan? Nah, karena ada 1 transposisi, maka ini permutasi ganjil ya. Ganjil L. Oke, lanjut. Ini 1 ke Ganjil ya. 1 ke 2 ya. 2 ke 1. Nah, cuma ada 1 aja. Jadi ganjil. Ganjil. Lanjut. Ini 1 ke 2. 2 ke 5. Nih, ini kan siklus nih, belum transposisi kan? Coba kita ubah ke transposisi. Gimana? 1, 5. 1 ke 5, 1, 2. 2 ya. Oke, 2 berarti apa? Genap. Genap ya. Ini genap. P, genap. Lanjut. Nih. 1, 5. 5, 2. Ganjil apa genap? Langsung Genap, aja. genap. Genap ya. Genap. Ini 1, 5. Sudah. 1, 5 Iya. aja. Ganjil, ganjil. Ini ganjil. Ya Mas ya? Ada separuh-separuh tuh. Ada lagi? Paham, Mas, paham. Paham. Ada lagi? Udah sih, Mas. Jauh ini, Mas. Sudah ya? Cukup ya? Nanti di Hedral next time lah. Ini waktunya tidak memungkinkan. Atau ini yang berdua mau lanjut? Mau ngerjain yang lain juga, Mas, dulu, Mas. Oke, ya udahlah. Barangkali mau ngerjain yang lain dulu. Emang Mas Kabul udah ngerjain apa? Belum. Buka tuton udah. Udah kemarin. Download. Saya belum sama sekali Mas minggu ini. Download ini. Inisiasi 2. Ya udah. Oke, terima kasih Mbak Novi dan tim serta Mas Kabul dan teman-teman